Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di kantin Ramadan ini guna melaksanakan yaitu mengikuti kajian rutin bulan suci Ramadan yang diadakan oleh Amik Lemapa Pulau Sopeng. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Adapun tema kajian pada hari ini yaitu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yang dibawakan langsung oleh pemateri Ibu Rifka Novita Ramli SEMM. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bulan suci Ramadan hari-hari kita gunakan untuk menambah kebaikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulannya panen. Next. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan bagi kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Bulan yang dinanti umat Islam karena di dalamnya terhimpun banyak sekali keutamaan. Keutamaan bulan Ramadan diantaranya adalah pada bulan ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunannya kepada hamba-hambanya. Maka beruntunglah orang-orang yang pada bulan ini berusaha untuk meraih ampunan Allah dengan melakukan berbagai macam ketaatan di dalamnya. Dan sungguh merugi orang-orang yang di bulan ini malah menambah dosa-dosanya. Next. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu thumman lahu qabla ayyuh farolahu. Celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan tersebut, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu, next. Lalu, siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan ini? Ada 5 golongan yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang-orang yang menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang biasa-biasa saja. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan tak ada yang berbeda seperti bulan-bulan lainnya. Hingga Ramadan berlalu, tentu sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Juga tidak bersegera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan, ibarat orang melewatkan ghanimah, harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tentu sangat terpuji dari semua berperilaku tidak baik menjadi baik, dari tak berjilbab menjadi berhijab, dari yang tak pernah sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun, sangat disayangkan, ketika Ramadan usai, golongan manusia seperti itu kembali berbuat maksiat kepada Allah. Melepas hijabnya, tak lagi ke masjid, bahkan meninggalkan sholat. Karena itu, berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal dan kebaikan. Golongan yang ketiga,
sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ketiga adalah orang yang menahan perut dari makan dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah, menghina, sebuah perilaku yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Akhirnya, saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tak juga berubah, sehingga Ramadan tak membawa pengaruh baik bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Golongan yang keempat yaitu tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan Ramadan, serta begadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, adalah orang yang merugi. Seharusnya Ramadan disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus, dan tadabur Al-Quran, bersikir, berinfak, bersedekah, dan kebaikan lainnya. Dan golongan yang terakhir, yaitu golongan orang-orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan. Padahal selama bulan Ramadan, terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semisal amal berupa puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imana wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengampuni dosa-dosanya yang lewat. Sekian banyak amalan-amalan yang menjamin pengampunan dosa hanya berlalu begitu saja bagi orang-orang yang merugi. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita di bulan ini, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu atas materinya. Materi sangat menarik. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada peserta apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan aktifkan mikrofonnya atau langsung saja di via chat. Terima kasih. Ada pertanyaan, Bu? Assalamualaikum. Tabe mau bertanya, Bu. Bagaimana pendapatnya untuk orang yang berpacaran biasanya sambil ngabuburit atau mengajak bukber di luar? Apakah membatalkan puasa? Untuk pertanyaannya, di dalam Islam sendiri itu, Islam tak mengenal istilah pacaran, apalagi ngabuburit atau mengajak burbar di luar berduaan. Selain itu, pacaran juga dianggap maksiat karena termasuk perbuatan zina yang tak dapat dihindari. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan mendapat bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi dan tak bisa dielakkan. Zina kedua yaitu mata adalah dengan melihat. Zina ketiga itu telinga dengan mendengar. Zina lisan dengan berbicara. Adapun zina tangan dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki dengan melangkah. Zina hati dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Berpacaran seperti chattingan mesra, berduaan, bergandengan tangan, tidak membatalkan puasa, sebab yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani dan berhubungan intim. Jika kamu dan pacar tidak melakukan hal tersebut, maka puasa kamu tidak batal, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa.
Ya, saya kembalikan kepada penanya, apa diterima atau masih ada yang kurang dimengerti? Saya persilahkan. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah orang-orang yang tiba-tiba alim di bulan Ramadan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Kasih untuk poin yang golongan-golongan, poin yang ketiga, poin yang kedua yaitu orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan itu tetap mendapatkan atau puasanya sah dan mendapatkan pahala. Tetapi alangkah baiknya atau sangat disayangkan ketika Ramadan usai golongan manusia seperti itu tidak melanjutkan atau tidak beristiqomah melanjutkan sholatnya yang full, berhijab, itu sangat disayangkan. Tapi Bu, masih ada pertanyaan? Apa hukumnya ketika kita misalnya story di IG atau di WA mengirim foto makanan atau minuman dengan tujuan bercanda pada waktu masih jam berpuasa? Foto makanan melalui sosial media bulan Ramadan bukanlah hal yang haram, apalagi pada dengan tujuan bercanda. Dan pada saat kita melihat gambar tersebut, kita tidak memiliki nafsu atau keinginan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Apakah puasanya diterima atau tidak? Oke, hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat, apakah puasanya diterima atau tidak? Merugilah kita ketika berpuasa tetapi tidak sholat, karena nilai utama yang nilai dari Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat. Karena ibadah yang paling besar yaitu sholat. Sama seperti halnya kita tidur seharian pada saat kita berpuasa, tidur orang berpuasa sudah dinilai sebagai ibadah. Tetapi ketimbang maksud dari tidur ini yaitu ketimbang kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bukankah kita lebih baik tidur? Tentu saja tidak hanya melulu tidur seharian, sampai-sampai melalaikan ibadah yang lainnya. Dalam hal bukan pahala tidur yang diperoleh, melainkan karena kelalaian ibadah yang lain lebih berat. Sama dengan hal kita puasa tetapi tidak sholat, hanya haus dan lapar yang kita dapatkan tanpa mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Masih ada pertanyaan, yaitu apa hukumnya berpuasa tanpa niat? Apakah puasa kita rugi atau bagaimana? Oke, berpuasa Tanpa niat, apakah puasa kita rugi atau bagaimana? tentuan wajib berpuasa melakukan jika seorang lupa membaca niat puasa Ramadan pada malam hari, mereka tetap bisa berniat sebelum terbitnya fajar.
Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini pun berlaku bila seseorang lupa membaca niat puasa, tetapi tetap melakukan sahur, sebab makan sahur tidak cukup sebagai pengganti niat, meskipun ia makan sahur bermaksud agar kuat melaksanakan puasa. Ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya orang yang membaca atau menonton gosip di bulan Ramadan? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana hukumnya orang yang membaca atau menonton gosip di bulan Ramadan? Itu sama saja menyia-nyiakan puasa Ramadan, menyia-nyiakan pahala di bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan ini kita lebih baik menjalankan kebaikan-kebaikan, bukan bergosip maupun menonton gosip di televisi maupun membaca gosip-gosip di media sosial. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bu, bagaimana dengan ikut berkumpul dengan teman-teman, tetapi tiba-tiba membicarakan keburukan seseorang yang mendengar, apakah pahalanya berkurang? Yang dibicarakan itu mendapatkan pahala, dan yang membicarakan atau menggosipkan orang tersebut pahalanya berkurang. Jadi pahalanya diberikan ke orang yang dibicarakan atau digosipkan. Ada pertanyaan selanjutnya Bu. Saya pernah nonton di bioskop, tapi jamnya setelah asar. Filmnya selesai ketika waktu berbuka sudah lewat. Apa yang harus dilakukan sebaiknya? Apakah berhenti menonton atau tidak mengapa menunda berbuka untuk beberapa menit? Oke. Pada saat menonton setelah setelah asar dan setelah azan maghrib. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib setelah azan berkumandang. Jadi sebaiknya kalau kita sudah tahu jam nontonnya, jam filmnya selesai setelah maghrib, sebaiknya kita telah menyiapkan minuman untuk berbuka puasa atau makanan berbuka puasa. Kalaupun tidak ada, sebaiknya kita keluar terlebih dahulu untuk membatalkan puasa. Siapa tahu masih ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pemateri. Saya persilahkan kepada seluruh peserta. Mungkin pertanyaan Bu sudah cukup. Siapa tahu ada closing statement dari Ibu, saya persilahkan. Itu saja dari saya. Perbanyaklah berbuat kebaikan, perbanyaklah amalan-amalan di bulan suci Ramadan, karena itulah yang menjamin pengampunan dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin amin.
Ya, terima kasih banyak Bu atas materinya pada hari ini. Sedikit closing statement dari saya yaitu, adapun cara agar bisa mencintai Allah, yang itu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Dan yang kedua, yaitu mengingat Allah di dalam hati, lisan, dan tindakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu, cinta kepada Allah membawa cinta kepada seluruh makhluknya. Selanjutnya, merenungkan nama-nama dan sifat Allah. Yang kelima yaitu, menyadari kebaikan Allah dan segala kenikmatan darinya. Yang keenam, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan yang selanjutnya yaitu, selalu bermunajat kepada Allah di tengah malam. Dan yang terakhir yaitu, bersahabat dengan para pencinta Allah. Mungkin itu closing statement dari saya. Kepada Ibu saya ucapkan jazakallahu khairan kasiran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya